Siapa bilang tidak ada bahasa Bugisnya terima kasih? Ini penjelasannya. Nah, ada di buku Taugi, karya Andi Rahmat Munawar. Di dalam buku ini, penulisnya memberikan penjelasan. Setidaknya ada dua kata atau frase yang mirip-mirip maknanya dengan terima kasih. Yang pertama itu, kalau ada orang datang bawakan ki makanan, waktu kue, pisang, atau apapun itu, orang yang menerima akan mengatakan, kuru sumangena ujung-ujung upari boto pak bereta. Mungkin tidak terus sering kita dengar, tapi begini penjelasannya. Jadi kalau ada orang yang bawakan ki kue, biasanya itu piring tidak langsung dikasih kembali kosong, tapi selalu ada isinya. Atau kadang kalau misalnya tidak ada siap untuk kita kasih, pasti bilang ki, nanti kasih kembali piring tak nah. Nah, dalam prosesnya itu piring tidak sekedar dicuci, tidak sekedar dibersihkan, tapi kita isi sesuatu. Filosofinya apa? Barang yang kita bawakan ke itu sebenarnya ada kepemilikanku memang di situ. Begitupun sebaliknya, bahwa barang yang kupunya ada kepemilikan dari kerabatku. Yang riasa masing-masing, yaitu kasih sayang dalam bentuk saling memberi dan menerima pemberian. Yang kedua, ada istilahnya Pak berkesumange. Ini dalam konteks kita pergi berobat kepada seorang sandro, kemudian dalam prosesnya kita sudah sembuh. Nah, ketika kita sembuh, kita datang ke rumahnya Sandro untuk membawa Pak berkesumange. Ini tujuannya supaya si Sandro ini bisa tahu bahwa pasiennya itu sudah sembuh. Nah, sahabatnya kamar ini maka ada di sini manawa-nawa amai kasih ero Sandroe, yang riasa Pak berkesumange. Nah, dua kata ini sebenarnya memiliki makna yang lebih dalam daripada sekedar kata terima kasih. Pertanyaannya, kenapa di bahasa Bugis tidak ada kata tegas yang mengatakan terima kasih? Sampai akhirnya belakangan ini baru bisa bilang, kalau ada kasih ke sesuatu orang, terima kasih di. Itu kan sudah diserap dalam bahasa Bugis. Nah, karena orang Bugis itu punya sistem universalitas. Iko itu diganti dengan kata idi supaya lebih sopan. Kenapa kata idi? Padahal kata idi itu artinya kita, saya, kamu, dan bisa jadi orang lain. Nah, mengganti kata iko menjadi idi supaya lebih sopan itu meleburkan ego individu. Antara saya sebagai orang pertama dengan Anda sebagai orang kedua itu sudah melebur sekat-sekat egonya. Nah, inilah maksudnya dalam pola komunikasi orang Bugis itu mengkita, bukan mengaku. Kalau kita mau lebih dalam tentang pola komunikasi orang Bugis, ada lagi satu buku yang menurutku bagus sekali untuk kita baca, yaitu Pola Komunikasi Orang Bugis, Komparasi Antara Islam dan Budaya. Nah, dalam buku ini dijelaskan nilai-nilai, prinsip-prinsip dalam pola komunikasinya orang Bugis, dan yang paling penting, ini sudah dikaitkan dengan ajaran Islam. Sehingga di dalam buku ini ada ayatnya, ada hadisnya, ada kutipan-kutipan Toriolota. Di sini misalnya ada prinsip sipaka tahu, siam masei, sia sijingeng, lempu, geteng, warani, ada tongeng, atau strategi komunikasi orang Bugis, sipaka lebi, sipaka inge, manini, asitinajang. Dan menurutku ini buku yang penting untuk kita baca, kita pelajari, kita amalkan, dan kita ajarkan kepada generasi selanjutnya. Coba cek di sini, masih ada kak, karena di toko pertama habis stoknya. Mudah-mudahan masih ada stoknya di sini.